Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW. Mario Teguh Golden Ways akan membahas mengenai satu hal yang mungkin Anda tidak terlalu mengerti kalau dari judulnya. Tell me, gabi me, gabinger. Ya, tell me Anda sudah tahu, telat mikir. Gabi me, nggak bisa mikir. Gabinger, nggak bisa ngerti. Lalu apa hubungannya tiga hal ini yang akan bisa menjadikan kita pribadi yang super? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tell me, gabi me, gabinger. Ini judul yang saya ambil dari mengamati puluhan ribu komen di Facebook dan Twitter kita setiap hari. Kesimpulannya banyak sekali anak muda itu bukan hanya tell me, tapi gabi me. Gak bisa mikir. Dan sudah dijelaskan pun masih gabinger. Gak bisa ngerti gitu. Gitu, dinasehati seperti apapun sulit sekali menerima. Diumumkan gitu. Undangan untuk taping MTGW di studio, di Grand Studio Metro TV di Kedoya. Terus tanyanya apa? Di mana Om? Ya kok bisa masih hidup sampai sekarang itu ya? Oke, kalau air tidak bersih kita harus tahu cara membersihkannya. Oke? Udara panas, kita harus tahu caranya membuat ruangan kita dingin. Tahu caranya. Orang banyak hidup tidak sejahtera karena tidak tahu caranya. Tidak damai karena tidak tahu caranya. Oke, berarti kalau gitu orang yang tahu caranya, hebat hidupnya. Tahu caranya itu ilmu. Itu sebabnya Tuhan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu karena selalu tahu caranya. Yuk malam ini kita bahas bagaimana kita membangun kehidupan yang damai, yang kuat, yang mapan, yang panjang kesehatannya, yang penuh berkah bagi kemanfaatan sesama. Itu. Baik Pak Mario, saya akan mulai pertanyaan berbicara mengenai tell me, gabi me, gabinger. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngerti. Ini kan biasanya tidak ada yang mau seperti itu Pak. Setiap orang inginnya cerdas. Tidak ada yang seperti itu? Tidak ingin seperti itu. Oh oke. Kalau ya, Anda banyak. Setiap orang inginnya menjadi pribadi yang cerdas. Pertanyaannya Pak, apakah cerdas saja cukup dalam hidup untuk menjadi super? Aha. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini ya, saya tuliskan dulu. Ini 3 tingkat orang dari yang disebut dalam tanda petik kepandaian. 1, itu cerdas. Cerdas itu dilahirkan dari ayah yang pandai, cerdas, ibunya juga, kebiasaan makan ayahnya bagus, kebiasaan hidupnya ibunya juga, jadi waktu hamil tidak olahraga gulat. Nah, lahirnya sehat, cerdas gitu toh, apalagi kalau ibunya 3 bulan pertama kehamilan makan sarang burung. Jadi lahirnya putih, rambutnya ikal gitu toh. Nah, ibu saya juga mencoba makan sarang burung tapi keliru bihun. Nah, jadi kecerdasan itu kualitas yang dibawa bersama kelahiran. Tidak bisa dikarang. Anda cerdas atau tidak, itu saja. Itu sebabnya jangan pilih istri atau suami yang tell me. Nanti anak-anaknya gabi me. Cucunya gabinger. Nah, cerdas. Orang cerdas bisa dikalahkan oleh orang pandai. Orang tidak cerdas yang belajar jadi pandai. Orang cerdas yang menghindari sekolah menjadi cerdas tapi tidak mengerti apa-apa. Kalah dengan orang yang betul-betul belajar. Nah, orang cerdas dan pandai bisa dikalahkan oleh siapa? Orang bijak. Karena bijak itu karena pengalaman. Orang tua mungkin sekolahnya kalah sama kita, tetapi mereka mengalami kehidupan sehingga jangan abaikan nasihatnya. Mereka itu bijak, itu mengalahkan orang cerdas, orang pandai.
So, kalau begitu tujuan kehidupan kita adalah menjadi orang yang bijak. Nah, bijak itu sederhana. Sebelum kita masuk ke memesnya, bijak itu sederhana. Kalau panas jangan dipegang, kalau tidak baik jangan diteruskan. Jadi kita lihat memesnya. Orang cerdas yang malas akan dikalahkan oleh orang biasa yang rajin. Apapun kurikulumnya, 2013 revisi keempat kali misalnya, oke? Apapun kurikulum sekolahnya, yang rajin yang menang. Dalam kehidupan ini selalu yang rajin yang menang. Yang bersungguh-sungguh yang menang. Siapa yang menjamin itu? Yang bersungguh-sungguh yang dapat. Siapa yang menjamin itu? Tuhan. Rajin itu bersungguh-sungguh. Ya, malas bersungguh-sungguh nggak? Bersungguh-sungguh malas. So, kalau gitu, begitu ada undangan untuk malas, katakan, aku tetap bisa bekerja walaupun malas. Kalau ada perasaan malas dalam belajar, aku tetap bisa belajar walaupun sedang merasa malas. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Sekarang saya akan minta untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, juga Anda di rumah untuk melihat polling yang sudah kami siapkan. Lalu Anda pilih satu dari 3 pilihan yang ada. Ya, kita lihat dulu pollingnya adalah ini dia. Siapakah yang lebih gabimi atau lebih nggak bisa mikir? Yang A adalah orang berpendidikan tinggi yang pesimis. Yang B, orang yang berkekuasaan besar, tapi tidak tegas. Yang C, orang yang ahli agama, tapi korupsi. A, B, atau C? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Ya, kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Anda dimanapun yang berada juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Dan juga jangan lupa Anda bisa dengan smartphone, bisa dengan menggunakan Oppo Smartphone. Bicara soal Oppo Smartphone, Anda juga bisa follow Twitternya di @oppo_indonesia dan Facebooknya di Oppo Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal menarik ya, dan juga merchandise dari Oppo Smartphone. Baik, kami akan segera kembali sebentar lagi, akan kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Takut mematikan kemampuan, harapan baik membesarkan kemampuan. Keberanian adalah berharap kepada Tuhan karena ada jaminan bagi orang yang bertindak. Baik, kami teruskan lagi. MTGW Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai Tell Me, Gabimi, Gabinger. Pertanyaan saya berikutnya, sehubungan dengan penjelasan Pak Mario tadi, ada 3 tipe orang. Cerdas, dikalahkan oleh orang pandai dikalahkan oleh orang bijak. Nah, dari ketiga ini Pak, keberanian ada di mana Pak? Orang yang berani. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya sebutkan satu kalimat penting, pendek, sebelum kita lihat memesnya. Keberanian adalah maximizer. Keberanian adalah pemaksimal. Kalau Anda pandai, maksimal pandainya kalau berani. Yuk kita lihat ini. Pemberani lebih mudah mengerti daripada penakut. Ada jembatan, kecil, tipis, diajari, kamu lewat situ. Ayo, yang pemberani bilang apa? Oh, jadi nanti aku langkahnya bagaimana? Goyangnya gimana? Gitu kan? Oh, jadi kalau gitu aku mulai aja ya. Ini pemberani. Kalau penakut bagaimana? Kalau jatuh gimana? Ini kan nyebrang jembatan kan nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Iya loh? Penakut itu banyak alasan supaya tidak melakukan karena penakut memikirkan resiko. Nah, banyak orang itu mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang menghebatkannya karena belum dia sudah berperilaku seperti orang gagal, orang takut. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah selama ini Anda menghalangi pelajaran karena rasa takut? Atau Anda ikhlas belajar karena berharapan baik? Takut mematikan kemampuan, harapan baik membesarkan kemampuan. Keberanian adalah berharap kepada Tuhan karena ada jaminan bagi orang yang bertindak. Itu berani. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Super sekali. Baik, sekarang saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com. Hasilnya adalah dari pertanyaan siapakah yang lebih gabimi atau lebih nggak bisa mikir
antara pilihan A, B, atau C. Yang memilih B 16%, yang memilih A 28%, super sekali yang memilih C 56%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, saya akan meminta Anda di studio yang sudah memilih A, B, atau C untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Yang pilih A tadi, yang pilih A, yang pilih A. Bapak, ya, silakan Pak, maju ke depan. Yang pilih B, ya Ibu silakan, dan yang pilih C, Bapak silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang ini. 3 orang ini sudah siap untuk mempertanggungan jawaban pollingnya, A, B, atau C. Kita dengar alasan mereka masing-masing. Pak Dio, Ibu Nia, dan Pak Salman. Pak Dio, mengapa Anda pilih A itu sebagai orang yang paling gabimi? Saya ngelihatnya kalau di sini yang A lebih kepada mikir itu kan pakai otak. Nah kalau yang B ini lebih kepada sikap karena tidak tegas, dan orang yang ahli agama korupsi itu kurang masuk karena lebih kepada batin gitu loh, religi gitu. Jadi yang lebih mendekati kepada gabimi itu yang orang yang orang yang berpendidikan tinggi dan pesimis. Kemudian juga orang yang berpendidikan tinggi kan itu udah banyak lebih banyak Pengetahuan, pergaulan, lebih banyak pengalaman gitu. Seharusnya dia lebih bisa mikir, terus pesimisnya itu udah nggak ada lagi gitu. Super, lebih optimis gitu. Super sekali. Kalau Ibu Nia, Anda pilih orang berkekuasaan besar yang tidak tegas, itu gabimi. Kenapa? Biasanya seorang pemimpin yang mempunyai berkekuasaan besar itu menggunakan kekuasaannya untuk mengambil sebuah keputusan. Dia berpikir bahwa bawahan-bawahannya pasti mengikuti apa yang diputuskan oleh dia. Betul. Dan di situ juga dijelaskan bahwa dia tidak tegas. Tidak tegas, maka suatu saat keputusan dia itu bisa berubah kembali. Maka dia dalam hal mengambil keputusan nggak bisa mikir, dia bisa. Kemudian yang kedua kali dia nggak bisa mikir lagi. Itu cukup. Super. Pak Salman, orang yang ahli agama tapi korupsi. Memang ada, Pak? Sebenarnya kalau orang yang ahli agama, dia harusnya tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Yeah. Berarti kalau dia melakukan korupsi, berarti dia orang yang nggak bisa mikir. Berarti dia itu berarti. Terus, kan dalam rezeki itu, di sebagian rezeki kita itu kan ada rezeki orang lain. Kenapa kita harus mengambil jatah orang lain juga? Itu korupsi. Bukan main. Jadi kan dalam diri kita juga kan dibalik kesulitan itu ada kemudahan, Pak. Jadi bukan main. Semua ayat dibaca. Baik, super sekali. Oke, Pak, itu ada 56% yang memilih ini. Menurut Anda, di mana salahnya mereka memilih? Harusnya kan A ya, Pak ya? Ahli agamanya itu, Pak. Jadi agama itu kan spiritual gitu, batin, lebih pada ke situ. Saya ngelihatnya kalau di sini mikir kan berarti logika gitu kan, bukan lebih kepada batin gitu. Betul. Jadi ini ahli agama on paper, Pak. On paper. Di ijazahnya on paper. In practice, mereka sama tidak jujurnya dengan siapapun. Ya, Pak. Super. Nah, Ibu, kalau berkekuasaan besar tidak tegas, apa resikonya? Ya, akan mengambil keputusan selanjutnya, tetapi ya belum tentu itu akan menjadi keputusan yang berkepanjangan dan merugi dan menguntungkan semua pihak. Oke, gini. Pemimpin itu tugasnya apa? Ambil keputusan. Ke atas, membaikkan, ini tugasnya pemimpin kan? Membaikkan, ini bahasa saya. Sebelum saya lahir tidak ada bahas kata ini. Lalu kedua apa? Mencegah terjadinya keburukan. Amar ma'ruf, tuh pemimpin. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar tidak diperintahkan kepada orang lemah, kepada orang kuat supaya bisa memajukan kebaikan, mencegah terjadinya keburukan. Nah, pemimpinnya tugasnya ini, kalau tidak tegas apa risikonya? Kebaikan tertunda bagi rakyat, keburukan disegerakan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, kita simpulkan pilihan dari teman-teman ini bahwa semuanya itu berkenaan dengan tidak menggunakan yang sudah diketahuinya.
Sudah tahu tidak digunakan, itu masalah banyak orang. Sudah tahu dia bakal tidak setia, disetiai. Ya. Sudah tahu dia bakal, ini paket combo dia. Ya? Mintanya paket hemat, bisa dibayangin itu. Gitu? Nah, sudah pasti dari awal sudah tidak benar, masih diteruskan. So, sahabat saya yang di sini menganjurkan bahwa kalau orang berpendidikan tinggi, please be smart. Jangan pesimis. Kalau Anda berkekuasaan besar yang tegas, amar ma'rufnya ditunggu rakyat. Kalau Anda tokoh agama, jangan mempermalukan orang beragama. Lama-lama orang beragama itu minder. Iya toh? Pemukanya yang besar-besar itu yang bicara alim, tapi mencuri. Lalu yang muda-muda yang kecil-kecil ini loh, yang memilih mereka menjadi pemimpin, ketua partai atau apapun. Sahabat-sahabat saya yang lebih tua, jangan mencuri lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Baik, kami break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Tetap saksikan kami hanya di Metro TV. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Datang kepada orang, apakah Anda ingin mendengar saya menyanyi? Terus dia bilang, jangan menyanyi, ini saya kasih. Gitu. Saya Hilbram Dunar, Anda terus menyaksikan MTGW, membahas mengenai Tell Me Gabimi Gabinger. Telat mikir, nggak bisa ngerti. Tadi Pak Marius sempat mengatakan bahwa keberanian itu memaksimalkan. Yes. Nah, setiap orang yang mau berani, biasanya ada dalam pikirannya ada dua, Pak. Antara iya atau tidak. Optimis dan pesimis, itu muncul, terjadi peperangan. Pak Mario melihat dua hal ini bagaimana? Optimis dan pesimisme yang muncul dalam diri manusia setiap mau melakukan sebuah tindakan. Pertanyaan yang super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme-nya ini. Orang yang berpengetahuan luas tapi pesimis akan bingung seperti lumpuh otak. Tapi orang biasa yang optimis akan selalu mencari jalan dan hampir selalu menemukan jalan. Ayo lihat. Dosen-dosen kita, dosen marketing. Tinggi mana gajinya dengan manajer marketing? Nih? Kenapa manajer marketing biasanya lebih tinggi? Orang biasa yang terpaksa menemukan cara tiap hari. Ditanya terus kan sama atasannya, sudah capai berapa? Gitu kan? Sudah berapa? Sudah call, mana call plan-nya? Dilihat, call report-nya gitu. Kalau dosen kan terlambat ngajar juga, ditunggu muridnya. Ya toh? Kalau dia nggak baca semalam, dia suruh baca anak buah muridnya lalu ditungguin. Sudah baca, gitu kan? Dia bilang saya belum gitu. Nah, ya mudah sekali menjadi pengajar yang tidak serius. Nah, pengajar-pengajar yang serius seperti Peter Drucker. Berapa nilainya bagi dunia? Karena dia sangat serius, dia pengajar. Berarti kalau begitu, bukan hebatnya pengetahuan, tingginya pendidikan, tetapi seriusnya mencari jalan. Oke, sekarang tolong angkat tangan yang ingin jadi orang kaya. Oke, sekarang sudah ya, sudah. Ini, bayangkan Anda masih tetap mengangkat tangan. Sekarang saya tanya, caranya? Itu loh, banyak orang hanya ingin tidak mengupayakan cara. Padahal apapun kalau Anda tahu caranya terjadi. Contohnya saja, sekarang saya tantang. Untuk mendapatkan Rp25.000 besok. Apa yang Anda lakukan? Hanya Rp25.000. Dengan diri Anda sekarang ini. Apa yang Anda lakukan? Ada yang bilang, minta istri. Gitu? Gitu. Gitu kan? Gitu kan? Nah, tuh minta. Apa lagi? Datang kepada orang, apakah Anda ingin mendengar saya menyanyi? Terus dia bilang, jangan menyanyi, ini saya kasih. Gitu. Jadi sebetulnya hidup ini adalah mencari jalan. Apapun yang Anda inginkan.
Orang ingin jadi orang pandai, tapi jalannya ditutupi oleh malas. Oke, ingin lulus segera, jalannya ditutupi oleh pacaran terlalu dini. Itu kita ini menghalangi keberhasilan kita karena sudah tahu jalannya pun masih menolak melakukan. So, bukan pengetahuannya, kesungguhannya untuk mencari jalan. Gitu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Baik, langsung saja. Di MTGW kali ini saya ingin mempersilahkan atau memberikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat kepada Pak Mario ya, berhubungan dengan topik kita. Yang ingin curhat, angkat tangan Anda. Siapa tadi? Mbak ya, satu Mbak, satu lagi Babang di atas. Oke, bisa turun ke bawah? Ya, maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Sudah ada Ibu Raffi dan juga Pak Lana yang akan curhat ke Pak Mario. Kira-kira curhatnya seperti apa? Kami akan segera kembali. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan kami hanya di Metro TV. Karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Berjalan dua laki-laki. Siapa bilang laki-laki itu tidak setia? Enggak begini Pak Mario, jadi yang berbagi cinta siapa? Sebelum kita dengarkan seperti apa curhat dari Pak Lana dan Ibu Raffi, saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario, bicara mengenai apabila kita terdesak untuk melakukan sebuah kesalahan, Pak. Lalu kita diam-diam melakukannya sendiri dengan alasan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, dan berani mengambil resikonya sendiri. Bagaimana Pak Mario? Super sekali. Jadi kalau tidak ada yang melihat, kita aman ya. Iya toh? Oh, nggak ada yang lihat, begitu toh? Aman. Dengarkan ini. Saat Anda sangat yakin bahwa tidak ada orang yang melihat Anda, lebih berhati-hatilah karena Anda menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya saksi. Mengerikan ya. Itu loh. Kalau kita berpikir betul dan kita beriman, lihat, waktu tidak ada orang itu justru bersih sekali, tidak ada siapapun kecuali Tuhan yang menyaksikan. Jadi waktu kita merasa aman, tidak diketahui orang, justru saat itu kita dengan ikhlas, tahu atau tidak, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya saksi. Bayangkan apa perasaan Tuhan melihat makhluk yang dicintainya ini berlaku buruk, justru hanya karena Tuhan yang menyaksikan. Lihat itu. Itu sebabnya nasihat kuno menyatakan orang bijak itu paling berhati-hati saat sendirian. Kalau dia hati-hati karena ada orang, masih ada kepalsuan. Tapi kalau dia berhati-hati saat sendirian, itu my God, ini loh namanya jiwa yang disapa oleh Tuhan, wahai jiwa yang tentram. So, saat Anda merasa sendiri, sangat berhati-hatilah. Kalau Anda bisa berhati-hati saat sendiri, bisa dibayangkan keindahan pribadi Anda waktu Anda bersama orang lain. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Baik, sekarang kita langsung mendengarkan curhat dari dua orang, dari Pak Lana dan Ibu Raffi. Seperti apa? Kita dengar sama-sama. Ibu Raffi, silakan. Nama saya Raffi, Ya. saya dari Samarinda, saat ini saya bekerja di Tangerang, di salah satu perusahaan penerbangan. Oke. Oke, begini Pak, saya punya dua orang pria. Punya dua orang pria. Maksudnya pernah berhubungan dengan dua orang pria. Yang pertama... Sebentar. Punya istilahnya. Apakah mereka sudah menyerahkan diri? Oh, enggak Pak. Belum ya, oke. Belum. Ada Masih dua pria. pacaran. Terus masalahnya apa? Masalahnya yang pertama ini orangnya jenius, mengerti dengan saya apa yang saya suka, dia mengerti. Good. Dia mempelajari apa juga yang saya suka, tapi dia banyak omong. Banyak ngomong terus gitu kan, sampai aduh di kuping tuh rasanya mau tutup lah gitu. Terus apa? Ya kan kalau bicaranya itu baik, Anda akan sabar mendengarkannya. Kalau Anda mengatakan dia ngomong terus berarti tidak bernilai bicaranya. Iya benar. Ya. Ya. Nah, apa yang dibicarakannya? Yang dibicarakan kadang tentang seni, kadang tentang politik, kadang tentang sains.
Oh ya? Ya benar. Semua diomongin. Musik semuanya. Musik, bicarakan makanan? Makanan jarang. Ya. Ya, orang jenius jarang makan. Oke. So, apa masalahnya? Kan bukan hanya bicara itu toh, karena ini ada dua pria. Ya toh? Kalau tidak ada pria yang kedua, apakah Anda akan tetap merencanakan masa depan dengan pembicara publik ini? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Tapi dia ada dalam koleksi. Oke, nah sekarang. Iya toh, anak-anak itu begitu mainan sudah jelek, nggak mau buang. Iya. Iya. Ini mainannya banyak ngomong. Nah. Laki-laki yang kedua? Laki-laki yang kedua, barusan ini kemarin saya putusin juga. Dari yang kedua putus. Barusan? Maksudnya break barusan. Stop. Berarti sebelum putus kemarin berjalan dua laki-laki loh. Siapa bilang laki-laki itu tidak setia? Hah? Enggak begini Pak Mario. Jadi yang berbagi cinta siapa? Ayo, baru ketahuan ini sekarang. Oh, oke. Jadi yang pertama itu sudah break tapi masih berhubungan baik. Sudah Main break. Uno, sudah break tapi masih mainan Uno sama adik-adik Kalau saya. kita break di sini, break itu artinya mau terus lagi. Iya toh, di studio floor director bilang break itu maksudnya mau terus lagi. Lah itu breaknya itu mau terus lagi. Masih teman baik. Apa? Masih berteman baik, Pak. Niat dari berteman baiknya untuk apa? Ya, kalau emang bisa lanjut lagi. Jadi Anda itu berteman baik dengan orang yang ngomongnya membosankan Anda. Kadang-kali sih saya rem gitu loh, kamu tuh jangan banyak omong. Oh, direm. Ngerem orang banyak bicara itu bagaimana, Cak? Ngomongnya yang penting-penting aja gitu. Stop in the name of love. Iki yo opo iki? Nah, putus yang dengan yang kedua kenapa? Yang kedua itu kita sudah mau orang tua dia udah mau ke Samarinda untuk ngelamar gitu ya Pak ya. Namun karena pada saat itu saya tidak ikut ke rumah dia, ada acara di rumah dia karena pekerjaan saya yang sibuk, akhirnya saya nggak ikut gitu. Dan ternyata di sana itu mereka membicarakan tentang rencana untuk ke Samarinda, sedangkan yang cowok saya yang kedua itu tidak menceritakan hal itu kepada saya gitu. Jadi pada saat saya mau tanya, ngelamar tapi tidak bilang-bilang. iya, mau ngelamar, saya udah yakinkan dia tanggal 6 ya ngelamarnya, tapi kata dia lihat aja nanti gitu loh. Ya saya bingung ini pasti apa enggak gitu loh Pak. Oh, nanti dulu yang kedua ini banyak bicara juga. Dia benar-benar pendiam, ya kebalikan dari yang pertama. Orang pendiam diputusin itu kasihan. Sebenarnya nggak diputusin sih Pak, cuma karena udah kesel, dia juga nggak ngerti gitu kan. Saya kan kerja juga Pak, jadi dia tuh di saat saya bekerja ngubungin terus, tolonglah ada saatnya gitu loh Pak. Lalu dia bilang, aku tuh cuma butuh perhatian kamu kok gitu. Itu gimana ya? Saya itu nggak ikut pacaran bingung. Okay? Jadi yang kedua ini baik orangnya. Baik tapi tell me gitu loh. Baik tapi tell me. Ampun. Kebalikan dari yang jenius. Kebalikannya dari yang jenius. Nanti Iya. dulu lihat ya, setiap kali orang mengatakan baik tapi itu pasti bermasalah. Loh iya dong? Betul, tapi itu dalam ilmu bicara disebut downer. Penurun. Kenapa kok tell me? Apa tanda-tandanya dia tell me? Tiap kali saya cerita gitu dia, apa tadi maksudnya gitu. Lalu kalau nggak saya nyerocos gitu. Tadi ngomong apa ya? Itu tentang apa? Kalau nggak nonton ini, saya itu nonton sesuatu gitu kan. Sesuatu itu apa? Film? Nonton acara reality show gitu. Oh, ya. oke. Saya kan suka. Ya. Ya harus jelas. Yang tell me dia. Jadi sebetulnya yang cocok itu adalah pacar yang pertama dengan pacar kedua. Nggak ada itu Pak. Dua-duanya Gimana Pak? laki-laki, Pak. Yang satu banyak bicara, satu belum ada. pendiam. Gimana itu Pak? Bagaimana? Kalau nggak ada dua-duanya, belum ada maksudnya. Supaya ada gimana Pak?
Loh, ini mau yang ketiga? Oh my God. Yang satu belum betul-betul putus. Yang kedua juga belum betul-betul putus karena masih ada rencana tanggal nih. Sudah bertanya kepada saya caranya dapat yang ketiga bagaimana. Ini harus menyadarkan laki-laki, oke? Bahwa tuduhan kepada laki-laki selama ini tidak berdasar. Laki-laki, mana dukunganmu? Wanita yang sering gagal itu harus memeriksa ketepatannya dalam memilih. Masalah cinta itu hanya dua, salah pilih orang yang dicintai, atau kedua, mencintainya dengan cara yang salah. Ini tadi mencintainya sudah betul, yang dipilihnya itu loh. Satu terlalu kenceng gulungannya, udah bicara, yang satu kendor. Tuh. Jadi yang bermasalah siapa? Yang milih. Lalu tanya yang ketiga, itu dikasih apapun diterima. Anda Pak, sebentar ya Bu ya, kita teruskan dulu. Saya Lana dari Tangerang Selatan. Pengalaman saya tuh saya pernah diperkenalkan dengan seorang gadis dengan tujuan untuk dijodohin. Untuk dijodohkan? Iya. Oke. Nah, terus ternyata begitu saya perkenalan dengan keluarganya, ternyata dia itu juga punya kakak perempuan juga. Oh. Oke. Lalu kan saya ya karena dituju adanya ya saya coba deketin dulu adanya gitu. Nah, setelah deketin adanya, responnya itu bisa dibilang ya datar tanpa rasa gitu loh. Ya ngomong seadanya, cerita seadanya gitu. Tapi tiba-tiba kakaknya itu ngedeketin saya gitu loh. Deketin, istilahnya ngajak ngobrol, ngajak jalan gitu. Terus ngajak nonton bareng, saya ajak nonton mau, diajak jalan. Bahkan sekali juga dia mulai ngajak duluan gitu loh. ngajak duluan nonton. Ngajak jalan gitu, ngajak nonton juga pernah. Ngajak duluan gini, ayo terus dia jalan. Itu ngajak duluan. Iya. Oke, kita break dulu sebentar. Kita teruskan sebentar lagi ya. Permasalahan Pak Lana yang mendekati adiknya tapi jalannya sama kakaknya. Ini akan seperti apa akhirnya akan sama-sama kita ketahui. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Adanya ini bisa dibilang tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan kakaknya masih ngedeketin saya juga dan masih lancar. Nanti dulu, kakak ini nggak mau. Iya. Adiknya menghilang, gitu terus. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di MTGW. Sesi curhat masih berlangsung ya. Ibu Raffi dekat dengan dua orang laki-laki ya. Yang pertama belum selesai move on, sudah pindah yang kedua, ternyata nggak cocok, bingung mau yang kemana, minta yang ketiga. Yang berikutnya Pak Lana didekati atau mendekati adiknya, biasa aja nggak ada rasa, lalu mulai jalan sama kakaknya. Semakin rumit permasalahan kita di malam hari ini, kita lanjutkan seperti apa cerita mereka. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Pak, izinkan saya menyampaikan ini ada satu lagu bahasa Jawa. Oke, ini jambune akeh isine. Mbak Yune opo adine. Loro-lorone podo ayune. Kari nembung wong tuane. Tinggal bicara sama orang tuanya. Lagu Jawa aslinya ada lagi nih. Jambune akeh isine. Oke, jambunya banyak isinya. Ini kakaknya atau adiknya gitu. Ketawa. Orang Tangerang Selatan gitu ketawanya. Nah, jadi rencananya apa, Pak? Nah, itu kan udah setelah pendekatan itu bisa terlihat jelas lah, istilahnya saya jauh lebih dekat sama kakaknya dibanding sama adiknya. Nah, begitu ditanya pernyataan dari keduanya, justru kakaknya yang nolak. Padahal hati Anda tertambat pada kakaknya. Iya. Rencananya dengan adiknya. Iya. Waktu Anda serius dengan kakaknya, kakaknya yang menolak. Kakaknya yang nolak. Adiknya mau? Adiknya ya bisa dibilang terserah aja, nggak tahu mau nggak tahu nggak, masih belum jelas. Anda sendiri bagaimana? Nah, begitu saya lanjutkan,
adanya ini bisa dibilang tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan kakaknya masih ngedeketin saya juga dan masih lancar. Nanti dulu, kakak ini nggak mau. Iya. Adiknya menghilang, gitu terus Tapi kakaknya masih dekat sama kakaknya saya. datang mendekat. Ini maksudnya kakaknya apa? Oh dia nggak mau kok. Itu dia yang saya bingung, Pak. Taunya dia nggak mau dari mana? Dia jelas-jelas menjawab tidak mau menolak. Oh, gitu. Anda bilang cinta? Sudah Ya. bilang? Iya, bahkan keluarga saya duluan yang ngomong sebelum saya ngomong. Loh, jadi nanti Urusannya sama keluarga apa? bukannya tadi keluarganya mau ke adiknya. Iya, karena mereka udah ngelihat saya dekat sama kakaknya gitu. Jadi belok arah, jadi keluarga ini datang ke adiknya, Ya, minta. ya, Terus kakaknya kok kelihatan tertarik kepada Anda. ya, kelihatan Jadi dekat. terus orang tua Anda bilang, nggak jadi ding, saya mau sama kakaknya. Apa sudah bicara sama orang tuanya tentang kakaknya? Kalau untuk bicara ke orang tuanya sih belum tahu gitu. Tapi ke kakaknya sudah. Ke kakaknya ya tiba-tiba udah minta jawaban. Yang bicara itu ibu atau ayah Anda? Ayah saya. Bapak ya. Agak tidak lazim. Iya, betul. Nolaknya bilangnya apa? Iya memang. Waktu itu masalahnya di umur, Pak. Umurnya terlalu dekat gitu, ngerasa seumuran. Dia umur berapa? Umur 23, Anda? 24. Itu terlalu dekat. Iya, bagi dia terlalu dekat. Bagi dia. Iya. Maunya dia berapa? Oh, itu saya kurang tahu karena belum nanya. Enggak tanya. Belum. Kan tinggal ganti KTP. Seandainya bisa saya lakukan, Pak. Jadi masalahnya sekarang umur. Iya, dia menolak karena alasannya umur. Sekarang dengarkan ini. Cinta itu tidak logis. Apakah umur menghalangi orang yang sedang jatuh cinta? Apakah Anda setuju bahwa kalau sudah cinta, umur tidak jadi masalah? Setuju. Berarti dia cinta nggak? Ya. Enggak. Enggak. Tidak. Karena umur menjadi masalah. Iya. Iya. Good. Nah, dari dua laki-laki itu, yang Anda cintai yang mana? Mana ya dua-duanya kali, Pak? Logika Dua-duanya. sih. Enggak, lebih yang kedua. Yuk jangan ketawa, yuk kakak adik. Ini lihat itu, mencela orang yang pacar dia, ini ngerangkep loh padahal. Dia paket combo juga. Apakah anak Indonesia itu seperti ini semua ya? Tidak ya? Good. Jadi Anda, dua-duanya Anda cintai? Enggak saya cintai sih, Pak, cuman saya itu memilih mana yang terbaik di antara dua Nanti itu. dulu, tidak dicintai sih Pak, tapi ada dua ya. Oke, memilih yang terbaik untuk apa? Untuk menikah. Untuk menikah. Jadi Anda menikah dengan orang yang tidak Anda cintai. Pilih yang kedua deh, Pak. Ya? Pilih yang kedua. Pengen Yang keduanya lebih, soalnya kan sudah serius, dia juga udah ke Samarinda, tinggal ayahnya yang melamar ke Samarinda. Tapi begitu. kan dia tanggal masih menunda-nunda. Iya. Tapi saya udah srek sama dia, cuma dianya yang Jadi masih dulu, cinta itu tergesa-gesa. Cinta itu tergesa-gesa. Kalau dia tanggal nggak jelas, apakah dia cinta? Belum. Tidak. Ini kok bilang belum? Mulai tadi tidak itu belum. Iya, Pak. Di Tangerang Selatan bahasa Indonesianya beda ya? Tidak. Oh, tidak. Tidak, bukan belum. Tidak. Nah, kalau begitu, yang mana yang Anda anjurkan untuk dinikahi? Yang pandai, jenius, banyak bicara. Yang satunya pendiam. Tidak jelas tanggal. nggak dua-duanya kali. Hmm? Nggak dua-duanya kalau gitu. Nggak dua-duanya kalau gitu. Oh. Nah, yang ketiga seperti apa baiknya? Yang Bapak bilang tadi, dua orang itu, tapi sifatnya seperti itu. Gabungan dari Gabungan dua-dua dari ini. dua orang itu. Jadi pinter tapi nggak banyak bicara. Yang banyak bicara sudah tegas nggak mengenai tanggal pernikahan? Sudah. Sudah. Kapan? Ya, rahasia sih. Ini loh wanita menunggu marah ketidaktegasan satu laki-laki tapi menunggu tanggal yang lain dari laki-laki yang lain. Dan selama ini laki-laki yang dituduh begitu. Hati-hati loh ya, ini seluruh Indonesia plus seluruh
dunia menonton via live streaming. Anda, apa kesimpulannya? Ternyata kedekatannya tidak mencerminkan cintanya, Pak. Super sekali. Karena kalau dia cinta, dia tergesa-gesa. Kalau dia cinta, dia tegas. Ya. Sekarang, apakah Anda tegas dalam cinta, dalam mencintainya? Tegas. Tegas. Kok ketawa? Mencintai dua orang laki-laki itu, tegas nggak? Tegas. Janganlah kau nikahi dua laki-laki, kecuali engkau mampu berlaku adil. Kebalik ya. Gitu. Aneh sekali ini ya. So, kalau begitu, kesimpulan Anda. Gimana ya Pak? Kesimpulan saya bingung Pak. Bingung itu berarti seperti tadi, berkuasa tapi tidak tegas. Yang berkuasa atas kehidupan Anda siapa? Saya sendiri. Good. Tegas. Apa kesimpulannya? Kesimpulan saya lebih memilih yang banyak bicara itu karena dia sudah menentukan tanggalnya. Kan disuruh milih salah satu. Tadi yang disebut tell me itu yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Yang pertama Anda sebut banyak bicara dan membosankan bagi Anda. Gak usah khawatir, laki-laki itu sebanyak bicara apapun setelah menikah pendiam. Iya toh? Umur berapa sekarang? Mohon maaf saya tanya umur. 24. 24. Umur berapa kira-kira nanti Anda akan menikah? 25. 25 tahun depan? Iya. Good. Dalam 1 tahun ini apakah Anda bisa menemukan laki-laki yang lebih baik? Insya Allah bisa Pak. Tapi kalau sekarang yang ada yang Itu nunjuk sebelahnya maksudnya. yang Waduh. Kode. Kalau ada yang Ya kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau ketemu laki-laki itu merasa akan berbahagia dengan wanita ini. Kalau wanita itu penyedih, itu ada tuh yang gitu. Oke, jadi bagaimana? Jadi ya tahun depan saya menikah Pak. Karena sudah ditentukan tanggal tadi dari yang pertama yang pria jenius itu yang membosankan banyak bicara. Gitu ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua karena dia tidak serius ya sudah. Itu ya. Nah, sekarang kalau Anda bertengkar dengan kekasih gitu. Habis bertengkar biasanya terus apa yang dilakukan? Diam, gitu toh. Oke. Buang muka, gitu kan? Ya, gitu. Kibas rambut, gitu. Nah, berapa lama keadaan tidak bahagia seperti ini? Itu ditentukan oleh sinar kegembiraan. Ini loh, ada sinar kegembiraan nggak yang laki-laki membuat laki-laki bilang, kalau aku bersama wanita ini hidupku bahagia. Itu pasti menderita sekali. Ya. Oke, nah. Wanita itu harus memiliki sinar kegembiraan di dalam dirinya, di wajahnya. Jadi kalau ketemu laki-laki itu merasa akan berbahagia dengan wanita ini. Kalau wanita itu penyedih, itu ada tuh yang gitu. Iya, laki-laki tidak melihat harapan baik. Nah, ini tadi memilihnya adalah ya udah, itu kan. Habis nggak ada rotan, ya udah. Tali rafia saja. Tuh nggak boleh begitu.
Kalau saya jadi orang tua Anda, saya anggap Anda belum serius. Bagaimana mungkin bangunan tanpa fondasi bisa dibangun di atasnya gedung bertingkat? Ini fondasi kemapanannya belum ada. Jadi memilih pun bisa salah. Ini loh nanti yang di statusnya ada bilang, mengapa wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Kan kita sudah tahu balasnya adalah karena wanitanya punya 2 laki-laki. So, nasihati dia. Apa nasihatnya? Yakinkan diri sendiri. Kan kita udah sama-sama ngerasain. Kan kita sudah sama-sama ngerasain. Ya. Oke, nah, terus jadi Ya itu jadi pelajaran aja. Kalau emang ngerasa nyaman silakan tegaskan. Tapi kalau emang benar-benar ngerasa wah ini selamanya nggak baik nih, ya udah cari yang lain. super Berarti nggak sekali. salah ya kalau saya nyari yang ketiga. Asik. Coba. Nyari yang ketiga dengan syarat udah siap kehilangan yang pertama dan yang kedua. Oh, super sekali. Nah, Anda siap kehilangan yang pertama dan kedua? Siap. Siap, super sekali. Nah, Anda bersedia jadi yang ketiga? Belum tahu Pak. Belum. Belum. Ada harapan. Oke? Good. Nah, nasihat Anda untuk beliau? Sama, tegaskan juga diri Anda. Kalau memang kan adik yang kedua itu antara nggak tahu ya, lalu kakaknya pun juga udah nolak tapi masih ngejar kamu. Ya udah kamu cari yang lain. Sama berarti ya. Ya. Kira-kira wanita seperti apa yang paling sesuai untuk dia? Gimana ya? Wanita yang kamu cintai deh. Ya. Yang seperti apa yang paling sesuai untuk dia? Kira-kira. Kira-kira Ya naksir. Taksir. Ini juru taksir. Oke. Anda tadi ditaksir, Pak. Oke, no. Ya. Jadi apa? Yang paling baik untuk dia seperti apa wanita itu? yang punya ketegasan ke kamu. Jadi kalau dia memang udah menolak kamu, ya nggak bakal kembali lagi gitu. Kalau emang suka. Kalau emang udah nolak, ngapain ngejar-ngejar lagi gitu. Jadi apakah dia harus setia kepada satu wanita? Kalau masih mencari, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sah, hanya satu. Gitu. Selama mencari boleh katanya aja 2 gitu ya. Ya. Tapi setelah sah tidak boleh lagi. Iya, Good. Dan Anda akan setia kepada suami yang satu itu. iya, Dia juga harus setia kepada istri yang satu itu. iya. Super sekali. Dan mudah-mudahan setelah ini berlanjut hubungannya. Kan? Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya kepada Pak Mario berikutnya berbicara mengenai topik kita kali ini, tell me telat mikir, biasanya adalah orang-orang yang ragu, Pak. Nah, orang yang pandai pun kadang-kadang ragu untuk menentukan pilihannya, menentukan sikapnya. Pak Mario melihat seperti apa? Super sekali Mas Hilbram, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum saya masuk ke memesnya, tolong diingat ya, perasaan ragu adalah salah satu rahmat yang memberitahu kita untuk mempertimbangkan kembali. Kalau datangnya sekali-sekali baik, tapi kalau itu menjadi warna dari kehidupan Anda, ragu pasti tidak baik. Yuk kita lihat memnya. Orang pandai yang peragu akan dikalahkan orang biasa yang yakin. Akan dikalahkan oleh orang biasa yang yakin. Coba, orang ragu nih. Ini bisa diminum nggak? Mana ya, ini produk baru sih ya. Jadi saya nggak tahu ini aman nggak? Wah itu yang kita belum coba. Ini orang pandai sekali. Menciptakan satu minuman tapi dia peragu. Yang satunya dia keluarkan minuman. Aman nggak? Aman. Kenapa? Enak.
makan bisa diminum, minum saja, gitu kan? Apa khasiatnya? Anda bisa menyala di dalam kegelapan. Glow in the dark. Glow in the dark, gitu kan? Jadi kalau orang sulit menemukan Anda minum ini, gitu kan? Malam-malam kelihatan. So, lihat itu. Banyak di antara kita tidak memiliki keyakinan seperti itu dalam dirinya. Lebih baik salah keras daripada betul tidak kedengaran. Salah keras, minta maaf. Tapi waktu salah keras Anda terkenal nggak? Terkenal. Waktu Anda bicara benar, atasan nggak tahu. Tapi waktu Anda berkatakan bensin itu enak diminum, itu semua orang tuh anak sopo. Iya. See? Salah satu cara saya dulu untuk diperhatikan oleh orang tua adalah berani. Karena di dalam keberanian itu juga nanti akan ada kesalahan yang memajukan. Pelari, pelari, balapan, maraton. Ada 4 orang, semuanya sama-sama capeknya, lemes. Yang jatuh itu mendapat rahmat. Karena kan yang jatuh kepalanya duluan lewati garis. Iya dong, yang lainnya lemes ini, bruk itu kan juara 1. Banyak orang takut gagal, padahal sebagian besar kegagalan mendekatkan kepada kemungkinan berhasil. Itu sebabnya orang pandai yang peragu dikalahkan orang biasa. Angkat tangan yang merasa biasa. Saya sudah angkat tangan duluan. Betul, saya orang biasa. Upaya saya tidak biasa baiknya. Saya rajin, saya membaca, saya bekerja keras, saya mensenyumkan diri, mensahabatkan diri bahkan kepada pembenci-pembenci saya. Itu kan orang biasa yang upayanya tidak biasa baiknya. Lalu dengar istilah, pernah dengar excellence? Keprimaan. Excellence itu melakukan hal-hal biasa dengan cara yang baiknya tidak biasa. Sudah, jangan minder tentang biasa. Kita semua orang biasa. Hanya sekarang, lihat. Berdiri yang gagah, batuk diatur. Langsung lebih anggun toh. Nah, jadi nanti pulang begitu, ketemu istri. Mama, apa kabar? Udah? Terus nanti, ini papa ini kayak siapa? Bond, James Bond. Gitu. Nah, jadi orang yang lebih yakin. Anda berhak bagi kehidupan yang besar. Dengarkan logikanya. Dan itu logika yang saya pakai waktu saya masih muda dan miskin. Kita berhak bagi kehidupan yang besar di masa depan. Ya. Anda bisa bayangkan Anda sukses di masa depan? Anggun di masa depan, elegan. Yes, pakai pribadi itu sekarang. Itu caranya. Apa bedanya orang kaya dengan orang tidak punya uang? Orang kaya kalau masuk toko tidak kelihatan khawatir. Yang kuning 4. Hijau 4, turunkan 5, itu merah, ya semua. Bungkus semua, setelah dibungkus baru dibilang berapa. Nggak khawatir loh. Kalau kita masuk toko kan. Ya. Kalau masuk toko itu ada diskon. Nah, mulai dari sekarang yang gagah. Ambil pribadi anggun Anda di masa depan, gunakan itu sekarang. Salah satu kriteria orang pribadi excellent adalah bringing the future today. Membawa masa depan ke hari ini. Apapun jadinya Anda di masa depan, gunakan itu sekarang. Jadi anak muda yang kalau mau sukses semudah mungkin, ambil yang di masa depan itu, jadikan pribadi Anda sekarang. Itu. Dia itu harus gagah sekali, batu besar, batu kali hitam besar yang lebar, mengizinkan wanita yang dicintainya itu nari-nari, gitu kan? Bapak Telmi, Bapak, kan? Ya. Saya masih punya waktu untuk memberikan kesempatan Anda bertanya. Silakan, sahabat super. Silakan, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pak Mario, salam super. Salam super, Ibu. Untuk menghadapi nama saya Ibu Suhadi dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Yes, Ibu.
Yang mau saya tanyakan, saya tuh di posyandu, di masyarakat, di rumah, yang terutama di rumah Pak Mario. Mau saya tanyakan, untuk menghadapi orang-orang yang tell me itu bagaimana? Karena di rumah sendiri saya, maaf suami saya ya. Kadang-kadang kenapa? ya, kadang-kadang di rumah saya nanya ini, saya bilang gini, tapi mereka udah marah duluan. Jadi bagaimana untuk menyikapi orang-orang Mereka ini? itu suami ibu berapa? Satu, Pak. Satu. Nah, yang tell me itu siapa? Suami. Kadang-kadang Dia nonton film ini. ada di sini. Oh, itu. Suami tertawa saja. Suami itu batu kali hitam besar, lebar, mengizinkan wanita yang dicintainya nari-nari di atasnya. Itu, Bu. Laki-laki itu begitu. Dia itu harus gagah sekali, batu besar, batu kali hitam besar yang lebar, mengizinkan wanita yang dicintainya itu nari-nari. Gitu kan? Bapak tell me, Bapak. Kan? Ya. Kalau suaminya diam saja itu tidak berarti dia tidak setuju. Bukan berarti dia setuju. Dia disebut tell me. Dia itu kasihan ke ibu. Dia bilang wanita cantik suaminya tell me. Hah? Jadi laki-laki itu kalau sudah matang, mapan, dia tidak ikut-ikut emosi wanitanya. Mau marah-marah seperti apa dia bilang jangan kemana-mana sini gitu. Bapak sih tell me memang. See? Coba kalau ibu bayangkan ibu menikah lagi dikasih laki-laki baru. Bayangkan proses ngenalinya lagi. Itu kenal cara makannya, ngasih makannya, tidurnya. Kalau sekarang kan ngoroknya berirama. Yang baru mungkin ngoroknya lagu rock gitu ya. Beda. Jadi syukuri yang sudah ada sekarang. Kan sudah memberikan anak-anak, ya toh, sudah membiarkan ibu sibuk. Kan wanita itu sukanya sibuk arisan, gitu. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk pintar sekali di luar, di rumah tell me, gitu kan. Syukuri suami ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu. Bapak, kita masuk pada kesimpulan program Pak. Good. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tell me, gabimi, gabingan. Mudah-mudahan kita dengan pembicaraan kita yang sederhana ini menjadi sangat sadar bahwa ternyata Tuhan menganugerahkan akal, pikiran itu supaya kita menemukan jalan. Pertama kali, jalan keluar. Kedua, jalan naik. Tapi kita tidak bisa menemukan jalan keluar kalau kita melihatnya masalah, bukan solusi. Yuk kita lihat ini, memesnya. Saat Anda merasa sangat yakin, Anda tidak mungkin salah, ingatlah hampir semua kesalahan besar Anda terjadi saat Anda sangat yakin. Dulu itu loh, Anda salah itu karena apa? Sangat yakin. Menikahi orang yang salah, apa? Sangat yakin. Jadi apa sikap kita waktu kita sangat yakin sekarang? Berhati-hati. Karena kalau kita sangat yakin berarti melakukan. Nah di dalam melakukan itu ada kemungkinan salah. Jadi waktu Anda sangat yakin, ingat kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu itu juga karena sangat yakin. Jadi kalau ibu bilang, jangan nikahi laki-laki seperti itu, dengarkan. Anda sedang sangat yakin dipengaruhi oleh emosi yang namanya cinta. Sehingga gabimi, gabinger, ya, gabiham. Kenapa nggak bisa paham? Itu karangan lagi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sederhanakan. Kebijakan yang paling sederhana. Nih, ada yang tanya gini, sejak kapan Pak Mario bijak? Nah, berarti sekarang saya dianggapnya bijak ya. Tapi dia bilang gini, sejak kapan Pak Mario bijak? Sejak bayi. Kalau saya lapar, saya nangis. Kalau Bapak lucu, saya ketawa. Nah, apakah Anda begitu? Ada tuh kalau saya menulis humor di Facebook, gitu, halogan.
Ada orang bilang ini, gak lucu, gitu kan. Kan hanya orang stres yang bilang humor gak lucu itu. Orang bergembira, serius pun ketawa. Orang gembira itu, perhatikan orang gembira, gampang ketawa toh? Nah sekarang, Anda sehari-harinya gampang ketawa atau gampang tersinggung? Orang minder gampang tersinggung. Anda tidak mungkin tersinggung tanpa perasaan minder dulu. Nah, sudah, sekarang mindernya dihilangkan. Supaya tidak minder, apa yang dilakukan? Sederhana ini. Supaya tidak minder. Sekarang saya tanya. Kalau Anda, itu. Ya itu. Yang bajunya garis-garis abu-abu, ya itu. Ya, yang di sebelah kotak-kotak. Ya itu. Good. Ya Anda, Pak, sekarang. Kalau rambut Anda mendadak mirip saya. Kehilangan rasa percaya diri nggak? Enggak. Apakah itu doa Anda? Tidak. Jangan. Ya Pak, sekarang gini. Banyak orang karena rambutnya kurang minder. Karena kulitnya hitam minder. Karena hidungnya kurang mancung minder. Berarti apa? Belum ikhlas. Berarti dia masih memprotes proses penciptaan dirinya oleh Tuhan. Karena sesungguhnya setiap jiwa sama indahnya. Coba, kalau Anda sudah ikhlas seperti itu, tidak ada kekurangan fisik yang membuat Anda minder. Karena kalau Anda sudah ikhlas, tidak bisa tersinggung. Kalau ada orang mengatakan gini, Pak Mario nggak minder, rambutnya kurang begitu. Tidak, enggak, saya lebih minder dulu waktu rambut saya banyak dan miskin. Coba, see? Jadi kalau gitu ikhlas yuk, mulai dari sekarang supaya hati Anda damai, supaya pikiran Anda berperan. Karena kehidupan itu hanya dua tugasnya, menuju ke atas dan ke arah ke kanan. Dengar ya, menuju ke atas mendekati sifat-sifat Tuhan. Maha penyayang, dekati dengan kasih sayang. Janganlah menjadi orang beriman yang sibuknya mengharamkan kehidupan orang lain. Sudah naik ke atas, mendekati sifat Tuhan yang Rahman. Sudah, yang Rahim. Sudah, ke kanan, kebaikan. Selalu hindari keburukan, kebaikan. Sebetulnya Anda diberi alarm di hati untuk tahu bahwa ini tidak baik. Sehingga Anda kembali kepada yang baik. Mudah-mudahan akal yang diberikan oleh Tuhan menjadikan kita pribadi yang satu, damai. Karena tidak berhutang apapun. Berhutang keburukan, berhutang budi. Lihat. Ketidakjujuran adalah kebodohan yang maksimal, karena orang tidak jujur selalu bersahabat dengan orang yang juga tidak jujur, padahal orang tidak jujur ahli berkhianat. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, gunakan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai rahmat yang memuliakan kehidupan kita. Itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sampai minggu depan hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya sangat bersemangat sekali untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik lagi di saat kondisi saya yang seperti ini. Sangat bermanfaat banget. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya merasa lebih termotivasi dalam menghadapi hidup ini, lebih semangat dalam belajar. Terima kasih Pak Mario atas motivasinya. Salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, hidup saya lebih bersemangat dan lebih termotivasi. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Setelah saya melihat acara Mario Teguh, saya merasa tambah pembelajaran buat diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super.